Next. So, Christian counseling dan AI, apakah AI bisa dipakai, apa relasi, korelasi, apa gunanya, dan gimana dampak AI kepada counseling Ya. lagi. Counseling bukan hanya ke banyak bagian pendidikan atau bisnis atau yang lain, tapi juga sudah merambah ke bagian counseling. Okay. Dan itu sudah sangat sekarang sudah sangat dikenal. Saya kenal banyak orang Kristen yang counselor, dan saya bilang mereka pakai itu seperti banyak orang yang jadi speaker dan pimpinan mereka di dunia sekuler pakai, tapi pendeta sering tidak. Akan di dalam dunia gereja, lebih lagi dalam dunia counseling di gereja. Apakah mereka alergi ke AI atau itu sesuatu yang saya mungkin rasa? Karena belum tahu, Pak. Jadi kita hari ini akan memperkenalkan satu bentuk pelayanan yang bisa kita dapatkan termasuk dengan bantuan alat AI. Coba tahu seperti apa? Statistics. Ya, secara statistik sebenarnya secara umum banyak sekali orang sudah memakai AI untuk konseling, Pak. Well, saat ini ada ratusan juta orang yang memakai ChatGPT, Gemini, dan just hanya ChatGPT dan yang lain-lain. Itu saat ini sampai 500 juta orang memakainya. Dan hampir separuh hanya memakai itu untuk kerja, tetapi untuk chat-chat, untuk personal, untuk yang lain. Dan daripada itu, puluhan sampai ratusan juta minimal 20% plus memakai itu termasuk untuk curhat atau untuk memecah masalah pribadi. Ya, untuk men-sharingkan apa yang dialami gitu ya. Jadi termasuk Indonesia, dari survei Snapchat itu ada 6% remaja Indonesia, dari mereka ada remaja Indonesia yang memakai itu untuk saya sendiri mikir statistik itu terlalu rendah. Iya. Dan dari yang saya tahu kurang lebih sepertiga sudah memakai itu untuk curhat karena orang tua terlalu sibuk atau teman sedang tidur, dan lebih daripada itu. Tapi pengguna ada aplikasi khususnya seperti Wobot, Wisa, Replika yang menolong orang hanya untuk chat. Ada character AI untuk orang bisa temani. Dan dalam konteks itu, mereka sudah conversation langsung tidak langsung nikmat dengan AI. So anyway, teens, social interaction, and ini sedang menjalankan apalagi AI dan counseling, daripada harmful sampai AI, empathetic voice, dan ada orang yang lebih suka conversation dengan AI daripada dengan manusia. Yeah. So counseling and mental health, saat ini even counselor sudah memakai AI. Seperempat sudah memakai, seperempat lagi sedang mempertimbangkan, and mereka mikir dari mereka yang memakai itu memikir bahwa AI itu sangat menolong untuk meningkatkan diagnosis mereka menjadi semakin lebih tepat. Dan lebih lagi untuk administrasi. Oh iya. Saat ini kalau saya lihat, kemungkinan lebih banyak orang memakai AI untuk menolong administrasi, laporan, dan semua untuk mendukung counseling. Tapi seperti di dunia medis yang lain, AI masuk dalam proses diagnostik. Mereka sedang lihat, mereka kasih semua informasi, dan AI dah hanya bikin laporan, tapi sekaligus memberi usulan, dan mereka sadar, wow, ini bisa sangat baik. Okay? Dan dengan dibantu oleh AI, itu peningkatan engagement antara konselor dan konseling itu meningkat sangat banyak sekali, karena konselor mendapatkan banyak masukan-masukan gitu ya, untuk bisa berbicara lebih jauh dengan ini just daripada dia sendiri, majority psychology practices plan AI integration. So, perusahaan dan klinik yang punya banyak counselor dan itu bisnisnya, mereka sedang rencana mengintegrasikan AI itu menolong untuk efektivitas dan efisiensi dalam proses counseling untuk bisa deteksi masalah dengan lebih awal dan lebih lagi menjalankan bisnisnya dari psikologi. Tapi ini dari dunia sekuler. So, kurang lebih counselor memakai. Sangat jelas. Termasuk dari American Counseling Association mengatakan 30% konselor
sudah mengintegrasikan AI dalam pekerjaan mereka. Jumlah ini akan pasti akan semakin meningkat di tahun-tahun ke depan ya. Nah, So, sekarang pertanyaannya Pak, apakah AI akan menggantikan konselor Kristen? well, di Indonesia itu tidak even menolong atau mendukung. Belum. Dan karena itu, dengan tragis, saya akan bilang AI dalam banyak-banyak kasus sudah menggantikan konselor Kristen yang A, terlalu sibuk, B, Sadar atau mungkin sadar ya. mahal atau mungkin mereka tidak punya waktu atau and ini bukan sesuatu yang negatif untuk konselor Kristen. Saya punya teman terbaik yang konselor Kristen sangat terkenal, tapi dia punya betul bulan-bulan untuk bisa dapat pasien yang baru. Dia sudah all out fully book sampai kadang capek sakit. And dia lihat kebutuhan jauh lebih daripada yang dia bisa dengan teman-temannya. So, AI sudah menggantikan, dan tidak hanya AI. Berapa banyak pendeta, berapa banyak teman mau tidak mau sudah dipaksa untuk masuk dalam peran konselor Kristen kadang-kadang. Betul, tapi kita sekarang akan melihat lebih strategis lagi ya. Bagaimana AI bisa menolong karena sering kadang-kadang karena tanpa persiapan dan tanpa hikmat yang jelas, tanpa pengetahuan AI yang jelas, akhirnya penggunaan AI tidak Ya. Dan tidak dilakukan dengan bijaksana. Ya.